Makasih, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi lebih keras, Shalom. Sebenarnya saya mau mereka menyampaikan firman Tuhan, tapi mereka kurang percaya diri karena sudah lama tidak bisa berbahasa Indonesia, dan saya juga tidak punya penerjemah. Karena itu saya akhirnya bilang kalau begitu kesaksian saja. Tapi saudara-saudara diberkati dengan kesaksiannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, luar biasa. Saudara, sore hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang tidak jauh beda dari kesaksian Pak Jiri tadi, yaitu jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, tema kita adalah jangan takut, jangan patah hati. Apa itu takut, saudara? Setiap manusia punya rasa takut. Tadi kalau saudara berada di kenapa orang rasa takut? Dengar baik-baik. Kenapa orang rasa takut? Satu, karena orang merasa sendiri. Biasanya masih ingat waktu kita kecil-kecil dalam kegelapan, apalagi kita jalan sendiri, biasanya kita takut. Dalam hidup kita kadang-kadang kita merasa seperti kita jalan sendiri, padahal ada pasangan, ada istri, ada suami, tapi ada perasaan takut. Amin. Yang kedua, ada rasa takut akan masa depan. Setiap orang takut, besok ini kita makan apa. Saya ingat apa yang disaksikan oleh hambanya. Saya ingat waktu saya mau lulus tahun 1998, waktu saya mau lulus diploma D3 selama 3 tahun sekolah di Sati, ada rasa takut untuk keluar. Kalau di kampus itu kan tidak perlu berdoa, ada makan, ada minum. Tapi setelah dengar para pendeta senior mengatakan kalau keluar tidak tahu mau makan apa dalam pelayan, saya takut sekali. Saya bilang, Tuhan, saya mau di kampus saja, saya tidak mau kemana-mana. Tapi sampai hari ini saya melihat ada pembelaan Tuhan. Setiap kita punya rasa takut, amin. Ya, saudara-saudara, ada banyak ketakutan. Lalu apa itu patah hati, saudara? Tadi coba saya buka cepat-cepat kamus. Patah hati itu adalah orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Itu adalah patah hati. Kedua, orang kecewa karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Saudara pernah patah hati waktu saudara taruh harapan saudara, ternyata kenyataan dari apa yang saudara harapkan berbeda dari saudara harapkan. Dan katanya patah hati ini ada hubungannya dengan orang bercinta atau orang saling jatuh cinta. Ketika putus itu disebut patah hati, kecewa. Intinya patah hati itu adalah orang kecewa. Tapi ingat, ini yang terakhir. Patah hati itu artinya begini. Patah hati itu adalah kecenderungan untuk orang itu tidak mau buat apa-apa karena punya masa lalu, punya latar belakang hidup yang pernah gagal. Jadi ketika dia mau bangun hidup yang baru lagi, dia rasa takut. Itu adalah disebut apa? Patah hati. Nah, saudara, kembali pada konteks ini, Ulangan 31 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Ulangan pasal 31 ayat 8. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama untuk kita baca satu ayat saja menjadi khotbah saya. Ulangan 31 ayat 8, 1, 2, dan 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Lalu terakhir, jangan takut, jangan patah hati. Itu tema saya, jangan takut apa? Jangan patah hati. Silakan dulu kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik, kata terakhir adalah jangan takut, jangan patah hati. Setiap manusia pernah menghadapi patah hati, kekecewaan, ketakutan. Hasil dari kekecewaan itu takut untuk maju ke depan. Orang-orang seperti ini harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang menjadi jaminan kita. Saya tidak tahu di antara saudara yang duduk ini punya rasa takut apa. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga punya rasa takut. Takut apa? Orang-orang Indonesia, orang Kupang bilang, takut mati tak salah, anak-anak siapa kasih makan. Takut mati tak salah, anak-anak belum ada kerja. Takut. Tapi Alkitab bilang jangan takut. Apa? Jangan patah hati. Kalaupun ada masa lalu kita pernah mengecewakan kita, jangan pernah takut.
apalagi patah hati. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, ada 3 jaminan mengapa Tuhan bilang jangan takut, mengapa Tuhan bilang jangan patah hati, mengapa Tuhan bilang jangan takut lalu jangan menyerah dengan apa yang saudara anggap pernah mengecewakan ketika saudara menaruh sebuah harapan kepada Tuhan. Tadi Pak Jiri bilang jemaat 130 itu banyak Pak. Saya pun jemaat belum sampai 130 Pak. Tapi bagi kami terus melayani, karena kami tidak peduli mau 2-3 orang, kami punya hati hanya satu, melayani Tuhan. Urusan Tuhan kirim jiwa, urusan Tuhan kirim berkat, itu adalah urusan Tuhan. Urusan kami adalah melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu saudara-saudara, Tuhan melarang kita untuk tidak boleh takut. Tuhan melarang kita untuk tidak boleh takut, apalagi patah hati. Saudara, kalau saudara lihat mengapa Tuhan melarang kita tidak boleh takut. Saudara dengar, mengapa Tuhan melarang kita tidak boleh takut dan patah hati? Tadi saya sudah bilang, sebab Tuhan jaminan hidup kita. Amin. Kalau saya yang bilang jangan takut kepada anak-anak saya bisa mati. Saya pernah juga kecewa dengan apa yang saya harapkan. Tapi kalau Tuhan yang bilang jangan takut, berarti dia punya jaminan. Tadi dia menggunakan kata ini berulang kali. Dia sendiri, dia sendiri, dia sendiri. Artinya begini, jaminannya bukan pendeta, jaminannya bukan hamba Allah, jaminannya bukan seorang bupati, jaminan untuk jangan takut dan jangan patah hati bukan datang dari seorang gubernur yang punya uang banyak, tapi datang dari Allah yang punya sorga. Nah, kalau begitu ada jaminan apa sehingga kita tidak boleh takut, kita tidak boleh patah hati? Pertanyaan terakhir, jaminan apa sih yang Tuhan kasih dari ayat ini? Ada 3 jaminan. Mari kita belajar. 1, jaminan pertama adalah Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Kenapa Tuhan bilang jangan takut, jangan patah hati? Nah, kalau saudara baca ini konteksnya Yosua. Yosua ini adalah abdi, anak buahnya siapa? Musa. Jadi dia sudah biasa, ada apa ya, Musa yang hadapi musuh, Musa yang hadapi persoalan, dia hanya di belakang. Tapi hari itu rupanya Tuhan suruh ganti Yosua, ganti Musa. Jadi sebagai seorang yang baru belajar kepemimpinan, baru belajar memimpin, baru belajar untuk jadi hamba Allah yang akan menghadapi persoalan yang mungkin dia pernah lihat bagaimana Musa sukar menghadapi, ada rasa takut, ada rasa patah hati karena Musa sudah tidak ada. Tapi Tuhan bilang sama dia, Yosua, kamu akan memimpin Israel, tapi jangan takut, jangan patah hati. Jaminanku, jaminan Tuhan pertama adalah 1, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Saudara-saudara, ini punya makna. Kalau saudara baca ini kata Tuhan berjalan di depan kita, itu maknanya apa? Mari coba kita baca ayatnya dulu baru saya terangkan. Sebab, perhatikan yang tebalnya saja ya. Sebab apa? Ulangan 3:1-8 bilang apa? Yang A, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saya mau saudara perhatikan ini. Kalau saudara baca sampai di bawah, saya tebalkan di bawah, jangan takut dan jangan apa? Patah hati. Kenapa jangan patah hati, jangan takut? Saudara kembali pada atas, dia bilang sebab dia sendiri berjalan. Kenapa dia tidak bilang berjalan di belakang? Kenapa tidak dia bilang berjalan di samping? Tapi kenapa dia bilang berjalannya di depan? Apa maknanya? Saudara pernah berpikir ayat ini? Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Padahal dia hanya bilang begini, jangan takut, jangan patah hati karena aku berjalan di depanmu. Semua orang bisa bilang saya ada di depan. Tetapi punya makna apa sih kata Tuhan dia berjalan di depan? Mari kita buka firman Tuhan. Alkitab menerjemahkan di lain, di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21-22 itu bunyi begini. Kata dia berjalan di depan itu memiliki arti ini, saudara. Saudara dengar ini. Tuhan berjalan di mana, saudara? Di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, betul ya? Untuk apa, saudara-saudara? Kata yang muncul untuk menuntun mereka di jalan. Jadi kata di depan itu artinya pimpinan Tuhan. Jadi begini, kenapa Tuhan bilang jangan patah hati, jangan takut? Dia mau bilang gini, sebab kalau saya yang pimpin pasti sampai tujuan. Kalau saya yang pimpin pasti sampai apa yang kau mimpikan. Kalau saya yang pimpin
pasti sampai pada apa yang menjadi cita-cita dan harapanmu. Dia mengatakan menggunakan kata menuntun. Saudara-saudara, hari ini kita kenal dengan satu teknologi yang namanya Maps, Google Maps, ya. Saya tidak tahu di Timor Leste perkembangan Google Maps seperti apa, tapi kalau saudara menggunakan Google Maps itu gampang sekali, ya. Orang-orang dulu kalau kita mau terangkan alamat Geisja Nazaret di mana, kita harus terangkan, oh kalau dari bandara belok nanti ketemu apa namanya bundaran, belok ke kiri, nanti sampai di sana ada gereja Maranatha sebelah kiri, lalu satu mengarah kepada Ramayana, Bapak Ibu lurus, nanti sampai di sana ada gereja. Oh, terlalu rumit. Tapi sekarang Google Maps tidak perlu begitu. Google Maps hanya tulis saya dari bandara menuju Geisja Nazaret, lalu dia akan tuntun di atas kendaraan, belok kanan 200 meter lagi belok kiri. Saudara-saudara, Maps ini menurut saya Maps belajar dari Tuhan. Kalau Maps saja pimpin, pasti datang pada alamat yang tepat. Dan yang menarik, Maps suka begini, nanti tinggal 100 meter, tujuan Anda ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Wah, saya berpikir Maps yang bodoh, yang buta saja bisa menuntun sampai pada tujuan. Saya mau bilang sama saudara, apa tujuan saudara? Apa mimpi saudara? Apa harapan saudara? Apa target saudara? Saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan yang engkau izinkan pimpin, pasti sampai di sana. Nah, saya tidak tahu, sebagai hamba Allah kami punya tujuan supaya saat banyak orang datang pada Tuhan. Supaya kalau bisa gereja tadi yang kami yang kecil ini, ya Tuhan kasih karunia supaya lebih besar. Itu tujuan kami. Tapi saya kasih tahu, kalau kita yang pimpin pasti gagal. Kalau kita yang pimpin diri sendiri pasti tidak sampai. Tapi kalau dia bilang jangan takut, karena dia yang langsung memimpinnya. Amin. Jadi saudara-saudara, kata itu artinya dia yang tuntun. Saya kasih ingat saudara, bangunlah setiap pagi dan bilang sama Tuhan, pimpin saya kemana Tuhan mau. Dalam doa-doa saya untuk anak-anak saya, kadang-kadang saya menyerah dan saya punya kata terakhir untuk anak-anak saya dalam doa saya adalah ini, Tuhan, rasa takut ada dalam hidup saya untuk anak-anak saya, karena yang saya hadapi saja sudah sulit, apalagi mereka. Lalu saya pun doa satu saja, Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau pimpin kemana, yang penting Tuhan yang pimpin mereka. Bawa kemana terserah. Karena kalau saya yang bawa mereka bisa salah. Kalau saya yang bawa mereka bisa mengecewakan. Tapi kalau mereka izinkan Tuhan yang memimpin mereka, pasti sampai di sana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahasa sederhana menuntun. Saudara-saudara, kenapa dia harus pimpin? Saudara-saudara, dia bilang begini, pada siang hari tiang awan dan pada malam hari tiang api. Di Israel pada zaman itu, siang hari adalah panasnya luar biasa, dan di malam hari dinginnya luar biasa. Kenapa dia harus tuntun, saudara? Mereka pertama bisa mati oleh kepanasan di siang hari. Di malam hari mereka bisa mati karena kedinginan. Tapi saudara lihat, kalau Tuhan yang nuntun pertama, saudara tahu ada jaminan. Satu, apa itu? Kalau malam gelap atau terang? Malam gelap atau terang? Gelap. Dan Tuhan itu kalau dia pimpin pertama dalam kegelapan, dia pakai apa? Tiang api. Saudara, apa artinya? Kalau saudara izinkan Tuhan memimpin saudara, hidup ini akan terasa gelap. Kadang-kadang terasa gelap. Saudara jangan pikir ikut Tuhan lalu semua terang beneran. Tidak. Tapi dia bilang begini, dalam kegelapan, kalau dia tuntun pertama, dalam kegelap itu dia nyalakan tiang api. Maksud saya begini, saudara, kadang-kadang dalam hidup saya, kadang-kadang saya seperti kehilangan solusi yang saya sebut sebagai kegelapan. Tapi Tuhan punya solusi banyak dalam hidup saya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Saudara lihat, kalau Tuhan yang tuntun, dalam kegelapan pun dia bisa bikin terang dalam hidup saudara. Dalam masa yang saudara anggap paling sulit, paling gelap, selama Anda mempercayai dia menuntun, selalu ada terang di depan saudara. Dan yang kedua, dia bilang tiang awan itu di siang. Saudara-saudara, panasnya siang itu bukan hanya membuat terik, tapi katanya itu sakit di kulit mereka. Saudara pernah ada di panas, bukan sekedar Anda rasa panas seperti kulit saudara sakit dan kayak mau terbakar kan? Lalu dia bilang begini, kalau dia yang tuntun,
Selalu di tengah panas itu dia kasih awan. Apa artinya? Selalu ada hal-hal yang akan menyakitkan saudara. Selalu ada hal-hal yang akan mengecewakan saudara. Tapi yakinlah seperti tiang awan itu akan menudungi saudara, sehingga panas yang harusnya saudara rasakan begitu keras, lebih lembut kita rasakan. Apa artinya? Waktu saudara izinkan benar-benar Tuhan tuntun saudara. Ingat ya, benar-benar Tuhan pimpin saudara. Ada terik, tapi selalu ada penghiburan dari Tuhan. Amin. Entah lewat firman Allah, entah mungkin lewat sahabat kita. Pernah saya saudara-saudara, ketika saya ulang tahun, saya punya, ya di samping cita-cita, saya juga punya rasa kecewa lah seperti saudara. Tapi setiap kali saya baca orang-orang yang ucap selamat ulang tahun tuh, saudara tahu, saya seperti sukacita dan saya seperti penuh harapan. Karena setiap ada ucapan begini, selamat ulang tahun Pak Pendeta, doa kami Tuhan akan memberkatimu. Wah, saya merasa, oh ada yang hibur saya. Saya kasih tahu saudara, selalu ada awan di sekeliling saudara pada waktu saudara merasa sakit dengan hidup ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua saudara-saudara, saya tidak akan lama saudara. Kata yang pertama itu artinya menuntun. Jadi kalau dia di depan itu artinya dia pimpin, dia tuntun. Kalau dia yang tuntun, saya bilang pasti sampai. Tapi kalau saudara yang tuntun hidup saudara, pimpin hidup sendiri, pasti tidak sampai. Tapi yang kedua punya arti, Tuhan berdiri sebentar Desi, masih di situ. Yang kedua punya makna, kalau Tuhan berjalan di depan itu apa? Keluaran 13 ayat 30, saudara, mengatakan Keluaran 13 ayat 30 ya, ini Keluaran 13. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, ini pakai kata berjalan di depan ya. Bukan saya yang terjemahkan, ini Alkitab yang bilang. Arti berjalan di depan kedua itu ini. Tuhan Allah berjalan di depanmu, Dia yang berperang untuk kamu. Kata makna kedua, dia bilang jangan takut, jangan hilang harap, jangan apa? Tadi, patah hati. Kenapa? Karena kata berjalan di depan punya makna Tuhan yang berperang dan bukan kamu. Apa artinya saudara? Kalau Tuhan yang pimpin saudara, di depan saudara, ingat, ada musuh, ada persoalan, tapi bukan saudara yang hadapi sendiri. Alkitab bilang Dia yang hadapi. Dia yang hadapi. Sekali lagi, Dia yang hadapi. Saya sudah cerita ulang-ulang. Pada waktu saya pergi sekolah Alkitab pertama kali ke Surabaya, saya tidak bisa bayar uang sekolah. Saya tidak bisa beli makan pada saat orang lain pulang dari tempat praktek, bawa pulang susu, bawa pulang roti, bawa pulang sabun dengan tas-tas. Saya tidak bisa, saya mau beli sabun saja sulit. Tapi saya selalu percaya Tuhan yang tuntun saya dari Kupang sampai Surabaya. Saya selalu menggunakan bahasa ini saudara. Kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, pasti Dia bertanggung jawab atas hidup saya. Itu saya selalu taruh di otak saya dari saya masih kuliah sampai hari ini. Kalau Dia yang pimpin, Dia bertanggung jawab atas hidup saya. Dan saudara tahu itu seperti kata ini, Dia yang berperang ganti saya. Dan saya kasih kesaksian saudara. Waktu saya sampai di Surabaya bingung mau tinggal di mana. Tapi ada orang satu, Mas Jawa satu bilang tinggal saja di tempat saya. Dan itu berlangsung sampai waktu saya ada di Ambon juga. Saya bingung, saya mau tinggal yang siapa, kami tidak punya keluarga di Ambon. Tetapi ada orang saja yang mengatakan, Pak Pendeta tinggal dengan kami. Wah, waktu di Papua juga begini. Ini yang saya bilang, secara manusia saya takut. Makan apa, tinggal dengan siapa, siapa kasih makan. Tapi Tuhan yang lebih dahulu berperang. Saya pikir siapa yang mau omong dengan mereka kecuali Tuhan. Ada satu waktu saya datang di Biak, di Papua, di Biak, tengah malam sekitar jam 12 malam. Saya bingung, Tuhan, ini saya ketemu siapa Tuhan? Tiba-tiba ada orang sentil saya, dibilang, Pak Pendeta Jiri. Aduh iya, Bapak tinggal di rumah saya malam hari. Karena besok itu saya harus cari kos. Tetapi saya tidur malam itu, memang rumah itu sederhana. Sampai pulang saya lupa berterima kasih. Tapi saya ingat apa yang saya takut selama waktu saya mau wisuda itu. Ternyata tidak terjadi seperti yang saya takutkan. Kenapa? Tuhan yang berperang. Kalau saya hitung-hitung, saya selalu bilang, kalau hitung matematika, saya selalu bilang dengan istri dan anak-anak saya, mau pikir makan kok, mau pikir bayar listrik gereja kok, mau pikir pelayanan kah,
mau pikir anak pun kuliah kak, aduh terlalu banyak. Kalau saya pikir, mungkin saya sudah gila lama, mungkin saya sudah stres lama, tapi saya tahu saya hanya berdoa dan Tuhan yang berperang untuk saya. Amin. Satu waktu ketika saya sedang putus asa, bingung cara bagaimana bisa melunasi sekolah anak-anak, tapi saya kasih tahu saudara, Tuhan selalu kirimkan orang-orang yang dapat memberkati kami. Itu yang saya sebut, kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berperang, Tuhan yang ganti bela kita. Makanya tadi pagi saya tantang saudara orang muda, kalau saudara saya omong begini seperti saudara mendengar cerita di awan-awan. Saudara masih enak. Saya susah-susahnya tinggal di orang tua. Saya benar-benar lepas kontrol dari orang tua. Hari itu ketika saya hadap hari ini, saya membayangkan saya terlalu berani ke Surabaya tahun 95. Saya terlalu berani. Tapi saya hanya ingat satu, kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Jadi saya khotbah ini bukan teori, saya pengalaman. Waktu saya mau menikah sama Ibu Gembala ini, beliau tahu, saya juga tahu. Saudara-saudara tahu waktu saya mau menikah sama istri saya ini, mau beli sendal saja, sendal, istri saya yang beli. Saya cerita tidak tambah, istri saya yang beli. Saya pengen beli homipad, itu punyanya Kafil, istri saya beli. Saya pernah cerita di sini, waktu saya mau pergi nikah biasa, saya berpikir, saya berpikir jemaat mungkin bilang, kotong kumpul uang kah supaya pendeta kami pergi nikah. Ada yang ngomong begitu. Bapak tenang-tenang saja. Itulah manusia. Kalau manusia yang bilang tenang-tenang, jangan percaya. Jadi saya awal-awal saya tenang-tenang. Oh, ada jemaat di belakang. Saya tunggu sampai hari Minggu habis khotbah. Saya pikir nanti ada yang datang bilang, Bapak Gembala, ini hasil kumpul kami dari jemaat. Tidak. Saya naik kapal. Saya pikir mungkin mau storm bunyi kapal. Tut, ketiga mungkin ada yang lari, lempar uang, Bapak, begitu. Sampai kapal jalan, tidak. Lalu sampai di Kupang lebih menyedihkan. Saya duduk di ruang tamu, omong dia Mama, beta mau nikah bulan depan. Lu mau nikah ambil duit dari mana? Pokoknya Mama kasih izin nikah saja. Pasti Tuhan tolong. Saudara-saudara, singkat cerita, kami menikah tanpa modal. Saya kasih tahu saudara, saya omong ini tidak tambah di hadirat Tuhan, di mimbar Tuhan yang kudus ini. Saya kasih tahu saudara, habis nikah orang kasih kami berkah. Nikah 0 rupiah lagi, maka satu-satu mulai datang. Ada yang bilang, Bapak ini dari keluarga mulai kasih uang 1,5 juta. Itu pun kami bawa ke gereja perjanjian baru, kami bilang, Bapak John, aduh ini kami buang hanya 1,5, bikin saja minum-minum. Kami tidak tahu lagi apa, tapi saudara tahu satu-satu telepon, Pak Pendeta Jerry, kue pernikahan sudah ada jemaat 1 tanggal. Oh terima kasih. Pak Pendeta Jerry, undangan sudah ada yang cetak. Oh terima kasih. Pak Pendeta Jerry, hotel untuk bulan madu sudah ada. Oh terima kasih Tuhan. Mobil mau datang ke gereja sudah ada. Oh puji Tuhan. Saudara tahu habis kami nikah, uang yang kami kasih itu gereja bilang begini, ini kamu punya uang waktu itu, tidak ada yang terpakai, kamu ambil bawa pulang, mulailah pelayanan, mulai dengan 0, selesai justru dengan berkat Tuhan. Tapi kalau tidak kuat iman, kuat dada, jangan bikin ya. Saya kasih tahu yang laki-laki khususnya, jangan lu bilang beta bapak juga begitu, jadi beta pergi menghadap, saya tidak punya apa-apa. Puji Tuhan kalau saudara pergi Roh Tuhan kerja. Kalau saudara pergi dengan kedagingan, maka saya percaya saudara batal menikah. Tapi kalau saudara pastikan Tuhan yang memimpin, jangan pernah takut. Amin. Makanya saya agak jengkel kalau orang pacaran itu di luar-luar sana. Karena saya pacaran istri saya, omong di muka, besok malam langsung menghadap keluarga. Dan saya kasih tahu saudara, ini malam bilang I love you, besok menghadap orang tua. Di hadapan orang tua saya bilang bulan depan saya nikah. Gila tidak?
Tapi saya kasih tahu, kalau Tuhan memang yang sudah waktu dan pimpin, sesuatu pasti terjadi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sudahlah, kita kembali pada poin kedua. Jaminan kedua. Kalau tadi dia berjalan di depan, sekarang dia gunakan kata yang lain. Dia gunakan kata yang kedua, jaminan Tuhan, jangan takut, jangan apa? Jangan patah hati. Kenapa? Karena ada jaminan kedua. Jaminan kedua adalah yang saya sebut, karena Tuhan sendiri yang menyertai. Kalau tadi itu, kalau orang menyertai itu biasanya di samping sebelah kita. Kalau yang namanya memimpin itu di depan, berarti dia ada di depan. Tapi kata menyertai, saya memaknainya tadi dia di depan, sekarang dia berada di samping. Apa maknanya? Mari kita lihat. Kita lihat dulu ayatnya. Dia lanjutkan di dalam ayat Ulangan 31 ayat 8. Setelah dia bilang sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depan, sekarang dia menggunakan kata lain. Dia sendiri apa? Menyertai engkau. Hubungkan dengan kata terakhir, jangan takut, jangan patah hati. Kenapa? Sebab dia Allah sendiri yang apa? Menyertai engkau. Apa arti menyertai? Pasti saudara bilang artinya sederhana. Bagi yang belajar bahasa Indonesia pasti selesai. Menyertai artinya bersama-sama dengan saudara. Tapi apakah itu maknanya? Coba kita lihat makna dari ayat yang lain. Apa itu kata menyertai? Dan mengapa Tuhan harus menyertai kita? Yang jelas pertama, supaya kita tidak takut. Dan yang kedua, supaya kita apa? Tidak patah hati. Tapi coba saudara lihat ayat ini dulu. Ulangan 20 ayat 4. Saudara lihat ini. Ulangan 20 ayat 4 menerjemahkan kata menyertai dengan apa? Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan. Dia bilang begini, kata menyertai, kenapa jangan pernah takut, jangan pernah patah hati? Karena dia bilang aku menyertai. Aku cuma menyertai itu artinya satu, kemenangan. Tidak ada kata lain. Kok kan saudara kayak tidak percaya sekali? Sekali lagi, dia bilang apa? Dialah yang berjalan menyertai. Untuk apa dia menyertai? Untuk berperang melawan musuh. Semua orang bisa perang, tapi tidak semua orang bisa menang. Saya ulangi lagi. Semua orang pernah berperang. Indonesia pernah berperang. Ya kan? Negara-negara pernah berperang, tetapi semua orang bisa berperang. Tapi jaminan kemenangan tidak semua orang bisa pastikan. Tapi dia bilang begini, kenapa aku menyertai? Supaya kalau ada perang. Dia bilang apa? Supaya apa? Dia menyertai. Dia menyertai supaya apa? Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi kata menyertai itu artinya bicara tentang apa? Kemenangan. Setiap kita punya persoalan. Tadi pagi saya singgung, kenapa orang gampang bunuh diri, stres, putus asa? Karena satu, ketika dia menghadapi persoalan, saya anggap sebagai peperangan menghadapi persoalan. Ada orang yang putus asa dan hilang harap lalu bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Satu, karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena hidup ini kenyataan apa yang kita harapkan tadi terbalik dari apa yang kita harapkan. Tetapi yang paling penting, manusia tidak pernah bisa menang. Pertama, atas dosa. Manusia tidak pernah bisa menang. Kecuali Yesus mati di atas Golgota, baru manusia bisa menang atas dosa. Tapi yang kedua, pergumulan berat manusia tidak bisa hadapi. Kecuali Tuhan mengaruniakan dia kemenangan. Ini saudara-saudara, saya kasih lihat saudara. Saudara yang masih coba jalan dengan otak, jangan dengan akal, jangan dengan pikiran saudara, jangan dengan jalan dengan kehebatan saudara. Dengar baik-baik, saudara pasti kalah. Tapi mereka yang berjalan disertai Tuhan satu, dia bilang, dia berikan kita kemenangan. Amin. Saudaraku, kalau saudara mau lihat pergumulan saudara menang, satu saja, biarkan dia menyertai saudara. Amin. Biarkan dia apa? Menyertai saudara. Kalau saudara tidak izinkan dia menyertai saudara, maka dengar baik-baik, terbalik daripada kemenangan, Anda akan menjadi orang yang kalah, dan kalah. Amin. Mungkin orang tidak mau bilang saya kalah Pak Pendeta, tapi dengan nada putus asa saudara sedang bilang saya kalah. Dengan nada menyerah saudara bilang saya kalah. Kenapa tidak perlu takut? Karena dia menyertai. Kalau dia menyertai apa ada? Kemenangan. Lalu terjemahan kedua, kata menyertai itu apa sih? Next.
Kejadian 39 ayat 2 menerjemahkan ini. Saudara perhatikan ini. Kenapa Tuhan harus menyertai? Pertama saya bilang konteksnya Ulangan 31 bilang supaya kamu jangan takut, kamu jangan patah hati. Tapi coba kita baca Kejadian 39 ayat 2. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Kata menyertai itu tidak gampang. Itu punya makna dalam. Dan Alkitab bilang begini dalam ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau sertai Yusuf apa yang terjadi? Alkitab sendiri yang bilang kalau Anda disertai Tuhan, ini yang terjadi. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Kalau Tuhan pimpin, kalau Tuhan sertai, pertama dia bilang, bukti Tuhan menyertai Yusuf adalah apa? Saya coba baca ulang ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, bukan saya yang bilang. Kenapa saudara saya selalu gagal? Coba cek baik-baik. Coba cek baik-baik. Sudahkah kita minta penyertaan Tuhan? Sekali lagi, sudahkah saudara minta penyertaan Tuhan? Atau saudara masih sombong dan bilang beta bisa lah, saya bisa. Selama Anda tepuk dada, Anda tidak akan pernah bisa. Lalu dia bilang gini, dalam bukan hanya selalu berhasil, tapi dia terjemahkan lagi orang yang disertai Tuhan. Dia lanjutkan dalam apa? Dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kedua, kalau Tuhan menyertai, saya percaya apapun yang kau kerjakan, bila itu disertai Tuhan, pasti berhasil. Pasti berhasil. Karena ayat 3 mengatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf, sekali lagi dikatakan gini, disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Kalau orang-orang muda dan kita orang tua sadar, yang kita minta bukan siapa yang menyertai mereka. Ya, saya bilang kepada beberapa anak muda di sini, kalau ada yang janji kasih kerja tidak salah. Kalau ada yang janji mau kasih masa depan tidak salah. Tapi pengalaman saya, selama kita mengandalkan manusia, biasanya kecewa. Saya mau saudara taruh dirimu dan bilang, Tuhan sertai saya. Sekali lagi selalu pakai kata ini, sertai saya. Kenapa? Karena kalau manusia yang sertai banyak mengecewakan. Saya sudah punya pengalaman yang pernah saya cerita di sini. Waktu saya bikin gereja ini pertama kali, ada pengusaha, kenal baik, sangat baik, dan saya tahu dia orang suka memberi. Pengusaha ini, dia ketemu saya waktu itu di sebuah wartel. Dulu orang telepon itu dari wartel, namanya warung telekomunikasi. Kita telepon dari situ, lalu kita bayar. Ketika itu dia, entah dia mau telepon kemana, dia ketemu saya di wartel. Dan dia bilang, Pak Jerry, Pak Pendeta, saya dengar mau bangun. Ya iya. Ini bahasa yang dia pegang. Bahasa yang dia bilang kepada saya. Jangan takut, kalau kamu bangun Pak Pendeta, saya ada di belakangnya. Dan sampai setelah saya selesai kita bangun, memang benar dia di belakang. Alias dia tidak bikin apa-apa sampai hari ini. Saya pernah orang janji kasih saya mobil. Karena lihat pelayanan saya, dia bilang sudah saatnya Bu. Saya tunggu. Saya tahu dia orang kaya. Sampai hari ini mobil itu tidak datang dari dia, dari orang lain. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya mungkin gereja kita tidak terlalu besar seperti punya orang, tapi minimal saya telah melihat bukti bahwa Tuhan menyertai. Saya selalu bilang, kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan pakai otakmu. Pantas Tuhan tidak bisa angkat saudara. Karena seperti saudara dengar firman Tuhan, seperti otakmu ini bermain. Bisakah? Benarkah? Saya ngomong dari hati yang terdalam. Kalau kamu hanya dengar firman Tuhan, pakai otakmu, sombong, angkuh, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak percaya firman Tuhan,
Jangan marah kalau lu ada di tempat yang sama terus. Karena saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau Dia menyertai, Alkitab bilang segala sesuatu dikerjakannya berhasil. Amin. Amin. Waktu saya bikin skripsi, saya tahu saya tidak selalu mampu buat skripsi. Dan saya tahu saya punya mahasiswa yang saya tahu dia bisa bantu saya. Jadi kami kerjasama, saya kerja bagian saya. Saya ada waktu saya minta dia bantu saya untuk menemukan buku-buku referensi. Kadang-kadang dia kasih pandangan, footnote, catatan kaki dan sebagainya. Saya tahu dia punya kemampuan. Dan ketika dia ada di samping saya seperti yakin saya akan punya skripsi selesai. Saya akan disuruh. Itu manusia. Saya yakin kalau dia sertai saya. Jadi kalau dia bilang, Bapak Pendeta tunggu ya, saya masih kerja, saya punya. Tapi kalau di ketiga lalu dia datang ke saya, lalu dia bilang, mana Pak Pendeta pun laptop, dia mulai ketik beberapa kata. Saya pun hati tenang, saya bilang, pasti saya sukses, saya berhasil skripsi saya. Itu manusia. Sekarang yang janji dia bilang Tuhan. Dan betul waktu saya bawa ke biasalah dosen-dosen dosen apa lagi namanya? Pembimbing itu selalu bilang, ya ini bagus, ya ini bagus. Kenapa saya yakin? Karena saya tahu yang kerja bantu saya ini orangnya punya kemampuan yang tidak diragukan. Saya kasih tahu saudara, kalau manusia saja bisa mempercayai manusia, Anda harus bisa percaya Dia yang menyertai Anda lebih dahsyat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir lagi kita akan berdoa. Yang ketiga, jaminan untuk kita tidak takut adalah, bahasa saya gunakan adalah karena Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Coba kita baca ayat terakhir, kembali pada Ulangan 31 yang saya tebalkan. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ini ada hubungannya dengan kata tadi. Jangan takut, jangan patah hati. Supaya jangan takut, jangan patah hati. Dan kita tidak boleh patah hati atau tidak takut, karena Dia, kata Alkitab, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bicara tentang apa? Orang takut itu satu, sendiri. Maaf, kenapa orang menikah? Salah satunya alasannya adalah ini, ketakutan untuk sendiri. Kalau saya terjemahkan sendiri ini, yang bahasa Indonesia disebut kesepian. Coba berjumpa. Ayat ini sedang bicara begini. Kalau Tuhan, jangan takut untuk apa? Kesepian. Saudara-saudara tahu, salah satu bahaya dari manusia adalah merasa kesepian di tengah keramaian. Saya ulangi lagi, dengar. Ada satu kebutuhan manusia yang kadang-kadang tidak bisa diberikan kecuali Tuhan, yaitu rasa kesepian. Tapi yang lucu adalah di tengah keramaian. Saudara pernah rasa? Ada mama di situ, ada bapak di situ, ada adik di situ. Tapi di hati ini seperti rasa sepi sekali. Wah, saudara hebat ya. Tapi saya pernah ada di titik itu. Ada teman, tapi rasanya teman tidak peduli dengan apa yang saya rasa. Saya pernah banyak, bukan hanya pernah, ulang-ulang saya merasa apa yang disebut dengan kesepian. Apalagi sekarang, kata orang, yang jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Ya. Kadang-kadang saya mau panggil istri saya, itu padahal di adik saya pun rumah itu kan hanya langgar pintu. Tapi saya malas bangun, saya WA dari sini, Mama masuk tidur sudah. Kan saya bisa bangun pergi. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Saudara-saudara, ada waktu kesepian. Anak-anak saya ada di rumah, hanya memang mungkin dia ada di kamar sebelah dengan kesibukan dia. Tapi ada waktu di mana kita rasa sepi. Dan kesepian ini mengerikan, saudara. Ada dengan suami, mungkin peluk dengan suami, tapi Anda rasa sepi. Tapi Tuhan bilang gini, jangan takut. Karena orang yang kesepian, orang yang merasa sendiri itu pasti ketakutan. Anda tidak percaya? Anda tidak percaya? Mari saya bawa saudara pi hutan Camplong di malam hari, jam 12, jam 1 malam, saya lepas saudara sendiri. Kira-kira saudara berani tidak? Bukan setannya. Pasti saudara sudah tidak takut setan, tapi kadang-kadang bukan setan, sendiri itu mengerikan. Betul tidak? Sendiri itu apa? Mengerikan. Dalam kegelapan sendiri itu mengerikan, saudara.
Tak usah dengan malam-malam. Saya ini punya satu ketakutan kalau mandi di satu tempat yang baru, air, di dalam air itu, kalau air itu misalnya masuk ke seperti gua begitu, lalu air itu ada di situ. Saya ngeri, pertama saya ngerinya begini, takut itu belut besar tiba-tiba muncul. Kedua saya takut tiba-tiba ular muncul. Ketiga saya takut ada seperti apa? Seperti apa, ada air, sumber air yang tarik kita, itu kan ada begitu, model gitu. Jadi setiap kali saya berenang di tempat-tempat seperti itu, ada rasa takut saya. Tapi kalau ada 10 orang, saya berani. Apa artinya saudara? Dalam ketakutan saudara, dalam rasa sepi itu ingat, hanya ada satu yang mau hadir dalam kesepian saudara, Tuhan Allah. Orang takut satu karena sendiri. Mungkin yang muda-muda belum merasa ya, tapi kami orang tua ini mulai rasa. Ini Leo bapak baru saja punya istri atau mama dari Leo meninggal. Seorang laki-laki ditinggalkan seorang istri, itu akan ada satu waktu di mana ada rasa takut, ada rasa kesepian. Saudara belum ada, saudara yang belum kawin, saudara belum merasa. Kalaupun saudara kawin mungkin karena anak-anakmu masih kecil. Tapi kalau saudara seumur kayak saya, Pak Orlando, kita mulai rasa takut sendiri. Kenapa? Dulu masih kecil, kemana-mana kami sama-sama. Makanya saya nasihat, ada satu pendeta, saya bilang, dia baru menikah dan dia anak baru 2 tahun. Saya bilang, gunakan dengan baik. Karena ada waktu kamu akan seperti saya, ada rasa takut untuk kesepian. Saya kasih contoh saja. Sejak mereka mulai SMA dan kuliah, kami dua ini seperti tidak punya anak. Jam kami di mana kami harus sama-sama dendong, satu di sekolah, satu kuliah. Mereka pulang capek, mereka masuk kamar, Kami belum mulai rasa sadar, kami mulai kesepian. Saya dengan istri saya bilang, kok tidak punya anak. Lalu kalau saudara berjalan waktu, mereka kan semakin hari semakin tambah umur. Artinya sebentar lagi kalau dia wanita, ada laki-laki yang akan ambil dia bawa mertua ke rumah. Ada rasa takut Tuhan. Aduh, hari itu kami tidak bisa terima kalau tiba-tiba ada orang melamar anak saya yang perempuan, lalu bawa dia ke rumah sana. Saya tahu itu menyakitkan, tapi dengar baik-baik kata Alkitab. Kalaupun engkau ada di titik ini merasa sendiri dan takut, mungkin penghiburan untuk kita semua termasuk saya. Ingat, kita masih punya Tuhan. Amin. Akhirnya saya pikir biar sudah. Kalaupun saat anak-anak harus pergi, entah karena mengejar masa depan, ya, entah karena harus sekolah, entah karena kawin. Kami tahu Alkitab bilang dia tidak pernah membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Kita baca ayat terakhir dan kita berdoa. Saudara lihat ini, Yohanes 14 ayat 18. Kata tidak sendiri itu diterjemahkan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita masih orang tua masih lengkap. Tapi kalau saudara duduk dengan orang yang sudah susah, miskin, papa mamanya, jangan papa mama lah, satu saja mamanya meninggal, itu sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena mama katanya tempat orang mendapatkan kasih, sedangkan papa orang mendapatkan kehormatan. Nah, kalau sampai yatim piatu berarti dia kehilangan 2 hal minimal, kasih sayang dan penghormatan. Anak-anak saya selalu kalau pergi kemana-mana mereka tanya begini, khusus anak saya Jordan. Ada beberapa orang yang tanya, kamu anaknya pendeta Jeriado? Iya. Kok tahu? Anak saya bilang, wajah kamu mirip dengan saya. Tapi saya tahu secara manusia mungkin ada kebanggaan bahwa dia dikenal karena saya, dia dihormati karena saya, mungkin ya. Tapi bayangkan Alkitab bilang, manusia itu seperti orang yang kehilangan papa, kehilangan mama. Tidak ada pengharapan. Kalau pulang tinggal makan, tinggal minum. Sekarang tidak ada yang diandalkan. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Kalaupun papamu tidak ada, mamamu tidak ada, dan kamu masih sendiri. Dalam ketakutan itu, aku tidak membiarkan engkau jadi yatim dan piatu. Wow, ini membuat saya sendiri dikuatkan.
Kalaupun saya mati nanti, istri saya juga mati ikut saya. Lalu bagaimana dengan anak-anak saya? Tuhan yang bilang, kalaupun anakmu sendiri, dia tidak sendiri. Engkau bisa pergi, aku ambil kembali. Istrimu bisa aku ambil. Tapi anakmu tidak pernah yatim piatu. Ada Bapa di sorga yang selalu memeluk mereka dan berjalan bersama mereka. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, kesimpulan saya sederhana. 3 hal, jangan takut, jangan patah hati. 1, biarkan Tuhan memimpin saudara di depan. Kedua, pastikan setiap doa kita adalah setiap pagi kita bangun, Tuhan sertai saya. Dan yang terakhir, pastikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Selama dia tidak pernah meninggalkan saudara, itu tidak berarti badai tidak ada. Persoalan tetap ada, tapi dia menjadi pembela bagi kita. Tuhan memberkati. Sekali lagi tepuk tangan Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.